cerita pernah hidup seorang anak manusia. Dia berdakwah dengan pedangnya, membunuh orang-orang kafir, membunuh orang-orang musyrik selama 1000 bulan. Mendengar kisah itu para sahabat takjub dan ingin, andaikan Allah memberikan kita kesempatan beribadah 1000 bulan, betapa asyiknya hidup di atas dunia. Maka Allah turunkan surah Al-Qadar. Satu malam di antara malam-malam Ramadan jauh lebih baik daripada 1000 bulan. روحي فقدتك يا نور العيون، وغابت شموسي في ليل الحزون. يا من سكنت القلب سنينا، كيف افترقنا والدمع فينا، أشتاق همسك كل حين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa khatamun nabiyyin wa afdalul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah di malam ini bisa kita berkumpul di Masjid Agung Nur Al-Nur Kabupaten Mandailing Natal. Atas berkat rahmat dan inayah Allah, kaki terasa ringan, tangan pun kita bawa kemari untuk rukuk dan sujud tidak terasa berat. Inilah nikmat terbesar yang Allah berikan buat kita. Terlebih-lebih kita sudah masuk pada 10 yang kedua di bulan Ramadan. Ibarat pertandingan, ini sudah masuk semifinal. Karena banyak yang tersisih, banyak yang sudah terpinggirkan. Yang bertahan Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah Allah masih memberimu kesempatan untuk bersujud dan rukuk di hadapannya. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, yang akan menyampaikan ceramah buat anak-anakku yang pelajar, yang masih mencatat catatan kegiatan Ramadan, agar mengingat nama penceramahnya tulis di buku masing-masing. Edi Hasan, SHI, Sarjana Hukum Islam. Bapak Ibu sekalian, yang akan kami sampaikan adalah perihal firman Allah pada surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Buat bapak-bapak yang kemungkinan besar akan bertindak jadi imam di rumah, di musola, di surau atau di masjid, harus kita ingat surah ini dimulai dengan kalimat yang berulang-ulang 3 kali. Pertama dibaca inna anzalnahu fi lailatin, baris kasrah atau baris bawah. Wa ma adraka ma lailatul, yang kedua lailatul. Lalu yang ketiga lailatul. Jangan sampai rusak solat kita hanya perkara baris. Karena pernah kejadian bapak-bapak sekalian, imam yang biasa pimpin di masjid itu kebetulan berhalangan hadir. Maka bapak-bapak musyawarah, tidak ada yang berani memimpin jadi imam solat.
Ada yang di sana di pojokan, jenggotnya udah panjang, pakai gamis, pakai sorban, hafalannya hebat, mental tak ada. Ada di pojokan sana lagi, tatonya banyak. Dia baru preman taubat, baru insaf, berani tampil ke depan, hafalan tak ada. Nah, dua orang ini kan tidak bisa memberikan solusi. Ada yang punya persiapan tapi tak punya mental, ada yang punya mental tapi tak punya persiapan. Akhirnya dua orang ini musyawarah, udahlah kaulah yang maju. Dari penampilan kau lebih oke, aku enggak berani. Gemetaran kakiku nanti di tempat imam itu. Bisa gempa nanti Masjid Agung ini. Kata yang punya jenggot, kata yang punya tato, aku berani ke depan. Tapi tampilanku ini kan tak meyakinkan. Lagian juga surah yang hafal dikit. Gini aja, kau maju ke depan, aku yang luruskan ke belakang. Oke, akhirnya yang tatoan itu masuk jadi imam. Dia baca surah Al-Qadar, karena lama tak diasah kan bisa rada-rada lupa kan. Dibaca adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Harusnya kan lailati. Nah, yang di belakang kan ingatkan. Apa yang diingatkan makmum di belakang ini? Lailati, kata makmum. Oh ya, baru ingat. Yang imam baca lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Yang di belakang ingatkan lagi. Lailatul. Akhirnya imamnya tengok ke belakang. Apa maksudnya? Ku baca lailatu, lailatu kata. Ku baca lailati, lailatu kata. Berantem imam dan makmum. Jadi hanya gara-gara tinggal dulu. Makanya di awal bapak sekalian, jangan sampai dalam salah baca pada ayat Quran merusak kehusukan ibadah kita. Alhamdulillah, Masjid Agung Nur Al-Nur Kabupaten Mandailing Natal dengan kepengurusan yang baru di awal Ramadan telah dikukuhkan dengan PKM yang terbaru. Semoga imam-imamnya lebih baik, imam-imam dan muazzinnya lebih asik, sehingga kehusukan dalam beribadah kita dapatkan, terlebih-lebih dalam puasa di bulan Ramadan. Nah, apa pesan Allah pada surah Al-Qadar? Bapak Ibu sekalian, Allah berikan satu malam buat kita. Di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dikala itu baginda Nabi bercerita pernah hidup seorang anak manusia. Dia berdakwah dengan pedangnya, membunuh orang-orang kafir, membunuh orang-orang musyrik selama 1000 bulan. Mendengar kisah itu, para sahabat takjub dan ingin, andaikan Allah memberikan kita kesempatan beribadah 1000 bulan, betapa asiknya hidup di atas dunia. Maka Allah turunkan surah Al-Qadar. Satu malam di antara malam-malam Ramadan jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita robah dalam jumlah tahun sekitar 83 tahun 4 bulan, satu malam itu bisa mengalahkan orang yang beribadah siang dan malam selama 83 tahun 4 bulan. Lantas bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar itu? Oleh Rasulullah menyebutkan dalam 3 hadis. Pertama, Lailatul Qadar Allah turunkan pada 10 malam yang terakhir. Hadis kedua disebutkan itu pun pada malam ganjil. Berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Hadis ketiga, Rasulullah sebutkan Lailatul Qadar turunnya itu adalah pada seminggu yang terakhir. Maka 3 hadis ini menjadi analisa di kalangan para ulama. Adapun ciri-ciri dan tanda-tandanya, Rasulullah hanya sebutkan malam itu tidak panas, malam itu tidak dingin. Dia dingin tapi bukan karena turun hujan, dia panas bukan karena mau hujan. Jadi suasana di kala itu memang sejuk, tidak panas, tidak dingin. Hanya itu ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis Nabi. Bapak Ibu sekalian, ada pun cerita dari para ulama kita cukup banyak. Ada yang mengatakan malam itu semua yang berdiri semua tunduk rukuk dan sujud sehingga pohon kelapa pun dalam keadaan sujud. Itu cerita yang dihikayatkan oleh para ulama kita dari masa ke masa. Namun ada juga yang buat rumus. Kalau Ramadan dimulai hari Ahad,
Lailatul Qadar pasti turun malam 27. Kalau Ramadan dimulai dari hari Senin, maka Lailatul Qadar turun malam 23. Kalau awal Ramadan dimulai dari hari Selasa, Lailatul Qadar turun pada malam 25. Ini rumus buatan para ulama, pengalaman mereka di masa lalu bisa kita jadikan patokan, tapi bisa benar bisa salah. Kenapa bisa salah? Karena Lailatul Qadar di tahun 2026 ini mengingat, menimbang dan memperhatikan orang-orang Naqsabandi puasa mulai hari Selasa. Sebagian ormas-ormas Islam berpuasa di hari Rabu. Pemerintah umumkan puasa mulai hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya bingung mau turun malam keberapa. Jadi sebab itu Allah hanya buat tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Dikala itu semua malaikat turun, bahkan ruh yang dimaksud itu malaikat Jibril turun untuk mengatur dan menata ulang segala urusan. Terserah mau urusan di waktu telah kita dititipkan di dalam rahim, telah ditentukan berapa lama kita hidup, siapa jodoh kita, dan rezeki kita sebanyak apa, apakah kita bahagia atau sengsara. Di alam rahim telah kita sepakati, tapi satu malam itu Allah berikan kesempatan untuk mengkaji ulang. Yang seharusnya orang itu meninggal dunia di tahun ini, tapi di malam-malam Ramadan dia berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umur. Satu malam doanya itu kebetulan Lailatul Qadar, maka umurnya Allah panjangkan. Yang sebelumnya di alam rahim Allah sudah tetapkan kagak ada jodohnya di atas dunia, dia punya jodoh nanti bakalan di surga, tapi berkat doa-doanya di malam-malam Ramadan, kebetulan satu malam itu bertepatan Lailatul Qadar, Allah ubah menjadi punya jodoh di atas dunia. Yang enggak punya anak juga begitu. Doakanlah Bapak Ibu sekalian, perihal teknologi kita punya istilah kembali ke pengaturan awal, reset ulang atau balik ke pengaturan pabrik. Manusia juga sama. Dikala kita sudah tercemar oleh virus-virus kehidupan, banyak maksiat dan dosa seumur kita hidup, di hari tua Allah panjangkan umur, maka Ramadan di tahun ini harus kita dapatkan reset ulang dirimu. Restarlah ibarat teknologi komputer, kembali ke pengaturan awal agar kita bisa menata hidup kita sebelum ajal itu datang. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ya, kalau Lailatul Qadar itu saya dapatkan, apakah itu mungkin? Ya mungkin, kata Rasulullah. Kalau saya dapat Lailatul Qadar itu, apa yang harus saya lakukan? Cukup engkau bacakan doa ya Aisyah. Apa doa yang paling utama ya Rasulullah? Baginda Nabi ajarkan doa begini, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau cinta maaf. Allahumma innaka afuwwun. Jadi dan saat itu kita sedang bermohon maaf kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, ada 3 cara penebusan pengguguran dosa kesalahan kita menurut ajaran Quran dan hadis. Pertama, lewat istighfar. Kedua, lewat menutup-nutupi dosa kesalahan itu. Yang ketiga adalah maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat kita baca istighfar, kita berharap dosa itu Allah hapuskan. Ada satu doa di surah Al-Imran Allah ajarkan kita, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa yukaffir 'anna sayyi'atina. Kita bermohon pada Allah agar dosa diampuni, keburukan ditutup-tutupi. 2 hal ini berbeda Bapak Ibu sekalian. Ibarat papan tulis, salah dalam penulisan kita coret, itu namanya istighfar. Ada salah tulis tapi kita tutupi dengan spidol atau dengan warna yang berbeda, tip X misalnya, itu namanya wa yukaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, tolong tutupi kesalahan dan dosa.
agar jangan muncul kafar, balasan Allah di dunia atau di saat kita tua, bahkan di akhirat, agar Allah menutupi itu. Tapi Bapak sekalian, ada yang ketiga yang paling mahal, itulah maaf dari Allah. Apa itu maaf? Ibarat papan tulis, kalau sudah penuh dengan coretan, maka dihapus bersih tanpa ada satu titik pun di atas papan tulis itu. Itulah afu. Ibarat kertas putih bersih, sudah banyak coret-coretan dan tulisan, tidak hanya dihapus, tidak hanya dicoret, tapi justru dihilangkan semua laksana kertas yang baru keluar dari pabrik. Itulah afu. Masa itu Allah berikan hanya sekali dalam setahun, itu pun jadi rebutan di bulan Ramadan. Allah rahasiakan malam beberapa, tapi kalau kita tiap malam datang ke Masjid Agung Nur Al-Nur ini, setiap malam kita berdoa, yakinlah Allah akan mereset ulang cara hidup. Oleh para ulama tauhid menjelaskan takdir itu ada dua. Pertama ada namanya takdir mu'allaq, yang kedua ada takdir ghairu mu'allaq. Bapak kita siapa tak bisa kita rubah. Ibu kita dilahirkan dari rahim perempuan yang mana tak bisa kita rubah. Kita lahir dari suku dan ras apa tak bisa kita rubah. Yang kita tidak pesan jangan diributin, yang kita tidak mohon ya jangan diributin. Artinya enggak boleh menjustis orang, bapakmu siapa, ibumu siapa, kamu orang Batak, orang Jawa, kita kagak pesan, karena itu adalah takdir ghairu mu'allaq, tak bisa kita rubah. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada takdir yang bisa kita rubah. Anda mau sehat, berobat. Kalau dalam bahasa Quran, Anda mau dilapangkan rezeki, berinfak, bersedekahlah. Anda mau hidup baik, jagalah sholat. Artinya ada takdir itu yang diberikan oleh Allah, perubahannya pada diri manusia itu sendiri. Sebab itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, marilah di malam-malam Ramadan ini atau dari pertengahan Ramadan sampai akhir ini, tiap malam doakanlah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oleh para ulama kita melengkapi doa ini dengan menambah kata Asmaul Husna ya Karim. Lebih seringnya kita dengar setiap masjid-masjid di sekitar kita doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, dengan memasukkan Asmaul Husna Al-Karim. Dan kita berharap kemurahan Allah itu bisa memberi maaf kepada kita semua atas dosa kesalahan yang kita lakukan. Demikian kuliah 15 menit ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa kita cari Lailatul Qadar dan bisa kita rubah takdir kita yang semula itu telah ditetapkan dalam rahim, dan juga semoga Allah memberi maafnya kepada kita, tidak didapatkan di bulan lain, hanya ada pada bulan Ramadan. Malamnya pun Allah rahasiakan. Akhirnya marilah kita salat tarawih dan witir dengan khusyuk dan ikhlas sebagai tambahan amal ibadah kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.